Awalnya kita dapat kabar itu korban 8 orang. Kayak ritual juga ada dimainkan. Jenazah ini tertelungkup, kebetulan ibu-ibu. Kebetulan malam Jumat gitu. Jadi disilang. Sempat Uce juga kan megang posisi perut. Dia ini datang. Bencana longsor yang terjadi di daerah Purwakarta yang memakan banyak korban jiwa. Di antaranya seorang wanita parubaya dan seorang anak kecil yang kembali tanpa jasad untuk menemui sang relawan penyelamat. Bagaimana kisahnya? Masih bersama saya Jurasep di Jejak-Jejak Rahasia. Rahasia kali ini saya akan mengajak Anda ke dalam sebuah peristiwa besar, sebuah bencana. Makanya saya hadirkan adalah seorang relawan, yaitu Kang Uce Suryadi. Selamat malam Kang Uce. Malam. Selamat datang di Jejak-Jejak Rahasia. Alhamdulillah. Ya Kang Uce, bisa diceritakan sedikit bagaimana awalnya Kang Uce sebelum berangkat ke lokasi bencana, itu bisa diceritakan? Waktu kita dapat kabar bencana tanah longsor di daerah Sumedang, antara tahun 2001 2001. Itu kita dapat kabar dari grup Potensi SAR. Kita langsung mempersiapkan semua standar operasional buat keberangkatan kita, dari armada, dari alat-alat, semuanya kita siapkan. Dalam perjalanan ini kita terus kontak sama teman-teman yang di TKM. Di situ awalnya kita dapat kabar itu korban 8 orang yang tertimbun. Dalam perjalanan terus kita mendata asesmen data-data korban, siapa aja, umur berapa gitu. Terus sampai di tempat ternyata ada bencana longsor susulan. Yang ini yang kita duga ternyata menambah 90 orang yang tertimbun. Nah, pada saat bencana longsor pertama, itu kan Kang Uce dan teman-teman masih dalam perjalanan. Iya. Lalu sudah sempat sampai di lokasi sebelum bencana susulan atau masih tetap dalam perjalanan? Dalam perjalanan kita dapat kabar, kita komunikasi terus. Oh gitu. Nah, setelah tiba di lokasi jam berapa? Tiba di lokasi antara jam 10-an malam. 10 malam nyampe lokasi kejadian. Iya. Itu yang terjadinya bencana longsor susulan. Jadi, apa yang dilakukan setelah itu Kang Uce dan tim? Kita langsung bergerak. Awalnya kita ke posko induk. Posko induk itu kan kita dikomandoi sama SAR Jabar. Nah, di situ kita lapor, kita membawa alat-alat apa gitu, dengan personil berapa orang, dengan standar operasional kita, penyelamatan kita apa. Setelah itu baru kita bisa dikasih data-data korban untuk siap terjun pencarian. Masuk tim, kebetulan ya saya sendiri masuk di grup 1, tim inti. Apa tugasnya tim inti waktu itu? Kebetulan tugas tim inti ini kan sebagai pencarian korban. Jadi pencarian korban yang bencana longsor tadi. Jadi bagian pengangkatan tim inti. Jadi di ring 1 gitu.
Itu pun terbagi berapa seru, kalau kita bilangnya seru kan. Dalam pembagian ini ada tim menggunakan air, seperti air, Alkon, tim tembak air, terus tim medisnya, terus tim pengangkatannya, termasuk ya saya sebagai ring 1 khusus pengangkatan gitu. Hanya diperbolehkan 5 orang gitu untuk terjun pengangkatan, baru diserahkan ke medis. Maksudnya 5 orang tim pengangkatan atau hanya dibolehkan mengangkat 5 orang Enggak. mayat yang tertimbun? Kita terbagi nih 5 orang nih buat bagian pengangkatan. Oke. Iya. Jadi yang terbiasa mungkin ya, karena yang terbiasa apa udah fisiknya udah sanggup melihat keadaan jenazah. Berangkat dari Jakarta, berapa orang menuju Sumedang? Kebetulan saya waktu itu 9 orang kita. Totalnya. Total 9 orang. Nanti gabung di sana menjadi berapa orang? Tergabung di situ kita dipecah. Dari 9 orang ini ada tim bagian peralatan, persiapan peralatan, terus bagian pengangkatan cuma terpilih 1 orang, saya sendiri. Uce. Iya. Terus yang lainnya ya tim pendukung buat persiapan semuanya. Kak Uce yang dipilih untuk tim pengangkatan mayat yang tertimbun bergabung dengan tim yang lain dari mana aja? Kebetulan kalau kemarin se-Jawa Barat sampai Jawa Tengah juga terjun. Oh ada tim Gabungan. untuk khusus ngangkat bareng tim Kang Uce. Iya. Udah mulai tuh pengangkatan. Ada kesulitan atau Kalau bagaimana? dalam kesulitan banyak nih. Karena kan longsor susulan ini lebih dari 100 meter. Kalau kubik kan kita nggak bisa lagi. Udah nggak bisa nembus. Jadi yang bisa nembus itu alat-alat berat. Seperti beko apa ininya. Itu pun sudah kita mulai main insting. Jadi indera penciuman kita udah belum main gitu. Sama alat-alat yang kecil lah. Kayak ritual juga ada dimainkan. Oh ada ritualnya? Iya ada juga. Dari mana ritual untuk pengangkatan itu? Dari masyarakat lokal atau memang disiapkan dari tim? Ada yang masyarakat lokal juga. Dia menggunakan kayak jenis besi gitu. Jadi disilang. Jadi kayak magnet gitu. Kalau misalnya mendapatkan titik mayat apa jenazah itu, dia nyebar. Jadi 2. Itu seperti garpu tala gitu, disatuin. Kalau dia nyatu berarti situ. Jadi ditandain nama kita. Ditandain. Nggak sempat nanya alat itu apa? Nah kita sesuai dengan prosedur, kita nggak ngikutin hal ini dia. Kita sebagian pencarian aja. Berapa lama pencarian dari setelah bencana longsor itu kemudian Kang Uce mendapatkan korban kemudian diangkat? Berapa hari setelah kejadian? Hari pertama itu mendapatkan hari pertama itu awalnya kesulitannya kita kedalaman ya. Kedalaman Medan itu 1 pertama. Oke. Belum mendapatkan titik inti. Ya. Nah terus hari kedua itu 3. Terus hari ketiga, nah ini yang udah mulai kita mendapatkan lumayan katanya lumayan. Udah bukan mulai ya, apa? korban yang jenazah ini udah mulai titik terangnya udah dapat gitu. Oke. Titik-titiknya di hari ketiga ini. Nah itu jadi jenazah ini udah wah udah nggak bisa kita ini lagi, udah pada mulai lepas apa itunya karena udah kena air. Ya. Air pun kan di ini hujan juga gitu. Itu Kang Uce ambil sendiri? Awalnya karena kedalaman itu pakai beko pertama. Sama alat berat beko udah 50 meter apa ini. Udah kelihatan posisi. Baru kita menggunakan alat seadanya seperti cangkul apa pacul apa ininya. Itu kita mulai pinggirkan. Ya posisi. Kita punya adab buat jenazah ini, kita punya adab. Nggak sembarangan. Ya permisi lah kita punya adab juga.
Udah setelah ini kita sterilin, barulah kita siapkan semuanya seperti kayak penyemprotan obat bakteri apa ininya, antibakteri. Standar operasional udah pakai semua kita, seperti masker sama helm, bot itu wajib kita pakai gunakan. Baru kita siapkan kantong jenazah, kita nyebutnya kantong jenazah, baru kita masuk. Berapa korban yang Kang Uce angkat waktu itu? Kebetulan ya, hampir 10 korban. 10 itu dalam waktu 5 hari saya mengikuti 5 hari. Itu 5 hari pencarian 10. Nah, dari 98. pencarian, oh gitu. Ya. Dari pencarian 10 tadi 10 korban yang Kang Uce angkat, saya dengar ada yang mungkin membawa Kang Uce ke pengalaman mistis. Coba ceritakan. Oh iya, ini hari ketiga ya, hari ketiga ini Uce ya nggak bisa bayangin itu ya. Di hari ketiga ini posisinya jenazah ini tertelungkup, kebetulan ibu-ibu. Nah dari sini nih Uce ngelihat nih yang lain ini kok bau gitu. Ini pengalaman Uce ini pada kayaknya nggak sanggup gitu ininya, tapi Uce sendiri harum baunya. Yang itu? Iya, ibu-ibu ini ada harum. tolak belakang sama yang lain. Bertolak belakang. Ada salah satu partner kita kan berlima. Iya. Nah yang salah satu ini sempat Uce tegur, dia hampir muntah gitu. Cukup bau banget. Kata Uce, oh om, tolong adab kepada jenazah gitu. Kalau nggak kuat mundur, Ya. ganti yang lain. Kita hormatin jenazah. Kalau Uce pas menundukinnya itu, balikin posisi badan, itu harum. Itu yang apa kita nggak tahu ya, beda gitu. Angkat lah. Nah, kebetulan Uce di posisinya di kepala, bagian kepala. Seperti kan dia berjilbab nih posisinya. Harum kayak sampo gitu semua badan ini. Nah dari situ udah selesai semuanya, kita angkut, udah diserahkan ke tim medis. Itu udah dapat yang kedua itu ya. Setelah ini kita ngelanjut yang ke dia bertumpuk ibu-ibu sama anak-anak. Nah di sini juga pun ada umur 5 tahunan. Nah baru. Nah dari ini kelar lah, kita kan sampai jam 5 sore. Jadi rolling sistemnya. Setelah tiga korban yang kita angkat itu, malamnya ceritain kebetulan malam Jumat gitu. Antara jam 10 apa jam 11 lah. Uce di base camp, ya mungkin kecapean apa ininya, pada udah mulai lelah lah kita dalam tugas tadi. Uce ini tidur, antara tidur ayam kalau tidur ayam. Kok bau kayak tadi nih, tapi beda, bukannya harum, tapi bau bangkai, bangkai. Apa ya? Udah tidurlah, antara tidur apa enggak gitu, tidur ayam. Ya. Nah ini dia ini datang. Oh yang tadi dia ketemu Uce datang? Iya datang. Terus? Tapi dia pakaiannya wujudnya bersih gitu, putih semua, rambut panjang tapi turai kan. Mukanya nggak ini, tapi dadain aja gitu. Uce langsung merinding, diem. Kenapa? Siapa kalian? Baru diinget. Nggak mengucap apapun dia? Enggak, dia tuh hanya melambai nada gini, ngucapin. Ntar barulah besok paginya waktu mau apel pagi, ceritalah sama tim.
Ditanya kemarin ngangkat siapa, apa ini? Kebetulan terakhir ngangkat ini. Lah kebetulan di situ dia mengucapkan katanya, mengucapkan dia udah ditemukan gitu kan, udah ditemukan, udah terima kasih, ya diangkat dengan adab kita kepada dia mungkin ya, dia mengucapkan gitu. Malamnya dia datang. Iya, itu buat hari yang ketiga. Apa perasaan Kang Uce datangnya dia? Ya kalau awalnya ya serem gitu awalnya, sampai merinding, sampai bengong gitu. Siapa apa? Kok bisa apa, kemarinnya temen sempet ngomong gitu, antar kamu didatengin dah katanya, bercanda gitu. Tapi Uce ya positif aja, nggak mungkin lah kalau kita ini. Ternyata benar didatengin gitu. Hanya didatangi oleh satu orang saja atau didatangi nama yang lain? Kan Kang Uce ngangkat lebih dari satu. Dua kalau yang didatengin. Didatengin sama dua. Dua. Satu Itu hari keempatnya. Hari keempat ini Uce kan kebetulan almarhum ini ibu hamil. Tapi udah kejepit sama bronjong. Ya, jadi perutnya ini ketiban gitu. Dengan apa, bayi yang di ini kan keluar gitu. Itu yang kita ini. Sempat Uce juga kan megang posisi perut dengan cuman berapa ya, 2 meteran persegi lubang posisi karena dihimpit sama bronjong. Nah itu kita masukin lah, ternyata yang bayinya tadi mungkin itu yang datang juga. Bagaimana? Ada pesan sendiri atau datangnya tiba-tiba atau pada saat? Hampir sama kayak yang hari ketiga itu, dia mengucapkan terima kasih, diketemukan, diangkat dengan ini, terus dengan adab kita yang baik gitu, giniin dia, posisi dia itu yang anak kecilnya itu. Itu anak kecilnya yang ngucapin. Caranya bagaimana? Hampir sama. Menyampaikan atau hanya simbol? Hanya simbol aja, dia datang gitu. Hadir. Terus dia dada gini aja ngucapin. Tapi sempat ya merinding juga itu tadi. Apa sih yang melatar belakangi Kang Uce jadi relawan? Kalau latar belakangnya tuh ya panggilan jiwa lah, kalau jiwa kemanusiaan gitu. Nggak ada rasa takut sebelumnya gitu? Kalau rasa takut awalnya ada, karena tekad kita untuk menolong itu, jiwa sosial kita tinggi, ya itulah. Terus dengan latihan apa dengan ini keberanian itu timbul. Hanya kejadiannya hanya saat itu aja atau sebelum bencana longsor di Sumedang Kang Uce ikut juga di pengangkatan korban-korban? Kalau buat ini dia bencana seperti dayung patah juga. Kalau dayung patah itu orang tenggelam, kita simbolkan dengan dayung patah. Itu udah juga pengangkatan juga. Tapi yang datang baru ini? Baru yang yaitu pengalaman yang di bencana yang terbesar, hampir 98 orang korban itu. Kalau seperti dayung patah itu kita pencarian, pengangkatan, ketemu ya biasa aja gitu, nggak didatangi sampai gitu. Setelah didatangi oleh dua sosok ya kan yang menyerupai korban waktu diangkat Kang Uce, tidak ada maksudnya masih tetap terus menjadi relawan atau jangan-jangan terketemu lagi nih? Alhamdulillah masih, kalau tetap namanya ya udah menjiwain gitu, tetap ada. Ada nggak istilah pesan-pesan buat penonton nih kan, kalau memang mau jadi relawan apa yang harus disiapkan mereka? Pesan dari Kang Uce untuk mereka? Mungkin gini aja,
kuatkan jiwa sosial kalian. Terus jangan jadi relawan yang hanya ecek-ecek, cuman ikut-ikutan. Harus terlatih. Jangan kita sebagai penolong, tapi menjadi ditolong. Itu yang kita enggak. Oke, terima kasih Oje. Ternyata menjadi relawan juga tidak gampang ya. Artinya kita harus siap, harus kuat. Jangan sampai relawan malah jadi korban. Relawan yang harus menolong malah ditolong. Dan itu terjadi di beberapa kejadian bencana. Yang kedua, di dalam hal menghadapi kejadian-kejadian seperti itu, kita sebagai relawan juga harus memiliki adab. Apalagi terhadap korban bencana yang sama-sama manusia, bagaimana memperlakukan mereka ketika diangkat, itu pun ada adabnya. Tetap di jejak-jejak rahasia. Tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali kehendaknya. Terima kasih Kang Uce sudah di sini.